Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B019027, Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kelebihan dan kekurangan pada sistem hidroponik ini sendiri. Nah, sebelum ke sana, terlebih dulu apa sih hidroponik ini sendiri? Nah, hidroponik ini sendiri adalah metode dalam budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah yang cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan pemberian nutrisi pada bagian akar tanaman. Nah, selanjutnya kelebihan dan kurang sistem hidroponik ini sendiri. Yang di sini ada 5 jenis dalam sistem hidroponik. Yang mana yang pertama yaitu sistem sumbu. Jadi sistem sumbu ini adalah sistem pemberian air pada tumbuhan yang menggunakan sumbu sebagai penghubung antar nutrisi dan bagian bagian perakarannya. Bisa teman-teman lihat juga pada gambar. Nah, ini untuk salah satu contoh sistem sumbu ya, sistem sumbu pada hidroponik. Yang mana kalau teman-teman atau yang lain ingin membuatnya secara sederhana, bisa menggunakan botol bekas juga untuk membuatnya. Jadi cukup sederhana. Sehingga kelebihannya sendiri yaitu biaya untuk mengumpulkan bahannya itu tergolong sangat murah. Terus bentuknya sederhana dan pembuatannya yang begitu mudah. Terus sangat mudah untuk dipindahkan jikalau skala pembuatannya itu kecil. Terus yang terakhir, tidak hanya kelebihan, sistem sumbu ini juga memiliki banyak sekali kekurangan ya. Di antaranya salah satunya itu jumlah tanaman. Jika berjumlah banyak maka akan sulit untuk mengontrol pH airnya karena kita berfokus pada satu tanaman seperti itu. Selanjutnya hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air seperti tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem rakit apung, yang mana sistem rakit apung ini sendiri adalah sistem pada hidroponik yang cara kerjanya itu dengan menanam tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung ya. Yang mana kenapa dinamakan sistem rakit apung, karena tanamannya mengapung ya, yang mana cara syarat utamanya itu minimal kita harus memiliki kolam yang memanfaatkan styrofoam yang bisa mengapung di air, yang mana styrofoam itu yang akan kita lubangi, yang kita akan taruhkan tanaman-tanaman di sana. Kelebihan dari sistem rakit apung ini sendiri yaitu bahan yang diperlukan untuk pembuatannya itu sangat mudah dicari, yaitu bahan utamanya itu adalah styrofoam. Setelah itu perawatannya tidak sulit, tinggal kita biarkan saja mengapung di kolam ataupun di tempat-tempat yang sudah tersedia air ya. Terus lebih hemat air dan nutrisi. Oke. Tidak hanya kelebihan, kekurangan dari sistem rakit apung ini sendiri yaitu akar tanaman ini lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air. Sehingga pada kelebihan yang awal tadi itu untuk perawatannya, sehingga kalau dalam jumlah besar untuk mengontrol akar dalam air karena terus mengapung, itu akan cepat mengalami pembusukan di sana. Oke, selanjutnya mungkin sistem irigasi tetes ya. Yang mana sistem irigasi tetes ini sendiri yaitu sistem irigasi pada hidroponik, sistem irigasi yang memanfaatkan tetesan ya pada larutan nutrisi pada akar tanaman untuk menjaga kelembapannya. Nah, jadi untuk sistem irigasi tetes ini memiliki banyak sekali kelebihan dan kekurangan. Yang diantaranya untuk kelebihannya yaitu waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanamannya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Terus terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit karena nutrisi pada air juga terjaga di sana. Selanjutnya penggunaan nutrisi dan pupuk yang tepat. Nah, di sini berbagai macam kelebihannya. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri dari sistem irigasi tetes ini sendiri yaitu perawatannya harus intensif karena peralatannya di sana itu tergolong harus tetap terjaga gitu. Untuk bagaimana perawatan alatnya harus tetap baik supaya tetesan ataupun setiap tetesan yang keluar di sana itu normal gitu. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pasang surut, yang mana sistem irigasi pasang surut ini sendiri adalah sistem yang cara
Cara kerjanya itu dengan memenuhi media pertumbuhan dengan nutrisi, dan nutrisi yang tidak terserap kembali akan ditampung lagi ke bak untuk dialirkan kembali. Nah, di sini untuk sistem pasang surut ini sendiri juga memiliki kelebihan. Di antaranya kelebihannya yang pertama yaitu tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik ataupun berangsur-angsur. Yang mana pada sistem ini juga akan menciptakan sirkulasi seperti itu. Selanjutnya yaitu kelebihannya mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman gitu, karena secara otomatis ya, karena di sini kebanyakan untuk sistem pasang surut ini kita menggunakan listrik gitu, jadi secara otomatis akan menciptakan sebuah sirkulasi. Oke, selanjutnya kekurangan dari sistem pasang surut ini sendiri yaitu biaya pembuatannya yang cukup mahal, karena peralatan, baik dari perawatan, peralatan ataupun kebutuhannya di sana itu memakan dana yang lumayan mahal. Selanjutnya kekurangannya itu tergantung pada listrik ya, karena menciptakan sirkulasi yang tadi tersebut akan menciptakan daya listrik yang lumayan besar gitu. Terus untuk kekurangannya yaitu kualitas nutrisi yang sudah dipompa tidak sebaik awalnya, karena nutrisi awal itu kan sudah dilakukan sirkulasi awal ya, karena sudah melakukan sirkulasi, otomatis untuk nutrisi yang kembali lagi ke bak yang akan naik ke tanaman kembali yang tidak terserap itu tidak sebaik nutrisi yang pertama. Terus yang terakhir yaitu sistem aeroponik, yang mana sistem ini juga adalah sebuah sistem modern ya, teknik modern untuk menumbuhkan tanaman dengan memberikan larutan nutrisi di udara tanpa tanah gitu. Nah, di sini untuk kelebihan dari sistem irigasi aeroponik ini sendiri, ya ini mampu mengendalikan akar tanaman. Selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan mudah. Nah, setelah itu mungkin untuk kekurangannya sendiri dari sistem aeroponik ini sendiri yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, karena peralatannya yang tadi juga bisa teman-teman lihat juga di gambar sistemnya ini menggunakan peralatan yang lumayan ya, memakan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya sangat tergantung pada energi listrik juga. Terus untuk kekurangan yang terakhir yaitu mudah diserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik. Nah, itu saja mungkin untuk kelebihan dan kekurangan pada sistem pada sistem hidroponik ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kelebihan atau kurangnya, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.